stop long heaven name long you itabu mi fala. Pertama-tama kita menaikkan segala puji dan syukur pada Tuhan, karena hanya atas kasih dan anugerah Tuhan tanah Papua ini bisa mengalami terang dalam kekuatan Injil Allah. Kita berterima kasih lewat para pendahulu kita, secara khusus kedua rasul Otto dan Geisler yang boleh diutus oleh Tuhan masuki tanah Papua lewat Mansinam, dan mereka boleh hadir tepatnya pada tanggal 5 Februari tahun 1855 sesuai sejarah kabaran Injil di tanah Papua. Dan kisah ini kita semua juga telah membaca atau mendengarkan betapa tanah dan negeri kita ini dihindari oleh banyak orang, karena di masa itu orang-orang Papua tidak mengenal kasih, dan juga tanah Papua ini dikuasai oleh kekuatan dari kekuatan lain di luar Tuhan, seperti pekatan, obat-obatan, tapi juga kanibalisme, sifat-sifat egoisme, dan kita tidak mengenal semua sifat-sifat yang baru seperti yang tercatat dalam Injil Yesus Kristus atau di Alkitab. Namun ketika mereka hadir di tanah Papua, secara khusus di Pulau Mansinam, Teluk Tore, dalam catatan sejarah mereka, ketika itu jam 6 pagi saum dilakukan. Untuk pertama kali mereka berlutut dan berdoa di pantai Pulau Mansinam. Mereka berdoa dalam bahasa mereka, In Gottes Namen betraten wir das Land, atau dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Doa ini memiliki kekuatan besar dari Tuhan sehingga menaklukkan semua orang untuk memberi diri mereka mengikuti dan menerima Injil Yesus Kristus. Dan sejak itu tanah Papua ini terbuka, Injil merebak ke pesisir pantai, ke pulau-pulau, ke wilayah gunung, lembah, dan ke seluruh bentara negeri Papua. Dan mulai mengalami begitu banyak perubahan dari tahun-tahun pertama sampai pada hari-hari ini. Nah, itu betapa dahsyatnya kekuatan Allah yang telah membuka tanah Papua, dan tanah Papua ini ibarat sebuah rumah, dan kunci ini hanya dibuka dengan nama Tuhan. Sehingga kami mengharapkan ketika Allah telah berkenan hadir di tanah Papua untuk keselamatan bagi semua kita, bangsa berkulit hitam berambut keriting, atau yang kini telah berkembang menjadi persekutuan orang-orang percaya dari semua suku, bangsa, dan budaya yang menjadi satu dalam persekutuan gereja Kristen Injili di tanah Papua, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, telah menjadi satu keluarga Allah, keluarga baru di atas tanah Papua. Seperti Tuhan menginginkan kedamaian bagi semua orang, demikian juga yang diharapkan oleh gereja kepada semua orang untuk membuktikan
kasih Allah dan perdamaian kepada siapapun. Kita harus ingat, hari ini saudara dan saya kita bisa beribadah di gereja. Hari ini saudara dan saya bisa beribadah di rumah orang percaya. Hari ini nama Tuhan, nama Yesus, nama Allah, nama Roh Kudus dapat disebutkan di mana saja di atas tanah ini, dibanding pada waktu di mana Injil belum masuk ke tanah Papua. Pertama kali doa yang dinaikkan oleh kedua rasul bukan dari dalam gereja, bukan dari dalam rumah orang percaya, tapi doa ini mereka naikkan kepada Tuhan dari semak-semak belukar di pantai Pulau Metsina, dan telah menghasilkan ribuan rumah orang percaya hari ini di seluruh penjuru tanah Papua. Bahkan telah menghasilkan sekian banyak gereja, denominasi, dan secara khusus GKI dengan 70 klasis dan 2043 jemaat di seluruh tanah Papua. Karena itu, biarlah kebaikan Allah yang telah datang kepada kita tidak akan pernah hilang dari hidup orang-orang. Kisah Otto dan Geisler akan usang, suatu ketika akan hilang. Tapi kisah tentang kasih Allah yang telah membuka tanah ini tidak akan pernah hilang. Betapa Tuhan mengasihi orang-orang, seperti keselamatan yang telah datang kepada kita. Kita telah menerima Injil Allah. Karena itu, di dalam menyambut dan menyongsong 5 Februari tahun 2024 dalam usia 169 tahun, marilah kita membuktikan kasih Kristus yang menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dan marilah kita menjadi orang-orang pembawa damai kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan dan persekutuan kita. Juga di kesempatan ini, selaku Ketua Badan Pekerja Klasis, saya menghimbau agar pemilihan legislatif yang akan terjadi pada tahun 2024 di tanggal 14 Februari yang akan datang, mari kita menunjukkan kasih Allah yang menembus perbedaan, seperti Tuhan yang tidak membedakan kita dari bangsa manapun yang telah membawa Injilnya untuk kita. Demikian juga kasih ini kita menunjukkan kepada semua. Hak untuk memilih seseorang adalah hak asasi kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Pergunakanlah hak ini secara baik dengan menghormati Tuhan, supaya negeri, tanah, dan bangsa kita ini diberkati oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. You know, let them all something.